Oke semuanya, ini tanggal 22 November 2024. Dan sebentar lagi momen bersejarah itu akan tercipta ya, di mana Bitcoin berpotensi menembus 100.000. Saat ini Bitcoin diperdagangkan di harga kurang lebih 99.378. Sesuai dengan yang kita ungkapkan pada live Moonback kemarin ya, dimana area support pas banget kena di 95.699 dan TP2 udah kena nih kurang lebih di level 99.364. Sebentar lagi Bitcoin bakal menjadi 100.000. Let's see ya teman-teman, apakah bakal terjadi beberapa saat lagi. Cuman kenapa anak-anak publik nih nggak seneng ya Bitcoin 100.000 ya? Pada seneng nggak guys Bitcoin 100.000 guys? Layar hilang cap. Layarnya ada. Yang iseng gua time out ya, yang iseng nih ya. Izin nangis dulu cap. Aduh, sayang sekali ya uang bako ya. Bijinya nggak kuat ya. Baru profit dikit dilepas ya. Ini padahal sesuai dengan apa yang kita ungkapkan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatikan live Moonback kita kemarin, teman-teman, kita udah sampaikan bahwasanya Bitcoin berpotensi ya, taking the liquidity first ya, kurang lebih di level berapa? 95.699 sebelum pada akhirnya bakal melakukan kenaikan. Persis banget teman-teman ya, before, after ya. Sudah diungkapkan ya. Nih, semoga sebentar lagi ya. Nyesel cap nggak borong Bitcoin, pasti borongnya manta ini ya. Nggak seneng Bitcoin naik, nggak ngajak-ngajak odds. Bitcoin dominant so far masih strong enough ya teman-teman. Masih diperdagangkan di area 60,62%. Masih membuat higher high terus-menerus ya. Di sini high, higher high, di sini current higher low ya. Trennya masih bullish, belum ada tanda-tanda pembalikan arah for Bitcoin dominance. Hold TP 250. Soalnya out yang gua beli diem doang cap. Wah, sayang sekali ya teman-teman ya. Sayang sekali. Nih, gua penasaran nih, apakah sebentar lagi ya? Karena kurang lebih 13 menitan lagi itu bakalan ada 4-hour close ya. Biasanya ketika 4-hour close itu adalah momentum-momentum menegangkan ya. PNL kumulatif 50%. Nggak seneng cap, modalnya kurang gede. Ya udahlah, Dok. Kamu kan lagi fokus bisnis ya, duitnya difokusin ke bisnis. Udahlah, nikmatin aja ya. Cap, Porto masih minus gara-gara altcoin L2. Ada kesempatan balik modal nggak, Cap? Yang nggak tahu ya, yang beli kan kamu kan. Portfolio proportionnya bagaimana? Ya, kok bisa sampai gedenya di L2 terus nggak ada exit point-nya juga. Ethereum so far masih sesuai dengan apa yang diungkapkan teman-teman. Kita dapat catch momentum Ethereum itu sangat-sangat cakep ya teman-teman. Double ya. Hopefully nih Ethereum catch the momentum, karena kalau kita perhatikan bisa aja ya ini rally base rally teman-teman, karena kita bisa melihat daily close kemarin itu cukup strong ya teman-teman, bullish engulfing di sini for Ethereum. Coba kita cek ya charting di chart lainnya ya supaya kita dapat naratifnya for Ethereum ya. Ethereum kita udah melihat bareng-bareng, bahkan kita juga udah sampaikan ya history buy, prasasti dan lain sebagainya itu terbuka secara publik di live Moonback ya. Nggak ada yang diedit ya, bahkan history buy-nya gue juga ada juga ya. Kalau kita perhatikan Ethereum di weekly chart itu udah keluar dari akumulasi zone, dan kalau di weekly Ethereum memang saat ini sedang berhadapan dengan area order block di weekly. Kemudian kalau kita cek di 4 jam, di daily time frame, momentumnya sempat membuat area fake out ya teman-teman, dan membuat area akumulasi di lower time frame. Namun pada hari kemarin Ethereum berhasil membuat atau menembus ya area LTF momentumnya dengan dikonfirmasinya change of character. Kalau kita melihat di daily time frame. So, momentum Ethereum so far kita bisa melihat cukup bagus saat ini ya. Jadi buat teman-teman yang beli di LTF zone ya nggak perlu khawatir ya, karena kita juga melihat adanya volume
kenaikan yang cukup tinggi di area sini. Bahkan di live kemarin kita juga charting juga ya, kurang lebih potensial Ethereum Bitcoin itu ada di bottom saat ini. So far masih bagus, yang beli di bawah ya nggak usah khawatir, yang belum beli mungkin ya coba dicari ya altcoin apa yang kamu andalkan gitu ya. Sebetulnya Ethereum sendiri ya masih dipecundangin lah guys, karena kita bisa melihat Solana sendiri udah all time high baru ya teman-teman. Solana sendiri udah all time high baru. Last high di sini juga masih belum di break ya for Ethereum. Jadi coba kita cek Solana, kompetitor dari Ethereum itu sendiri ya. Udah menyentuh all time high kurang lebih di area 264. Kemarin kita sampaikan ya, this sweep the liquidity, potensial naik, dan ya bener aja. Langsung adik-adik ya. Wah itu di apa tuh? Cap rencana mulai take profit di Bitcoin di berapa? Wah, pertanyaan yang susah ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen take profit sebetulnya tergantung dari target pribadi teman-teman. 100.000 merupakan area psikologis ya. Ini kenapa nih belum ditembus-tembus nih ya? Kita pengen nobar nih ya, 100.000 gitu ya. Jadi apa ya teman-teman? Jadi dokumenter ya bisa dibilang ya. Sui masih ketahan support bawah kemarin cap. Masih capek nggak? Masih capek gimana maksudnya? Masih capek gimana teman-teman? Belum bikin higher high ya. Jadi ya biarkan dia bergerak dulu teman-teman ya. Masih ke reject area order block di 1 jam. Jangan ambil position dulu lah for Sui. Santai dulu. Tahu kayaknya masih oke ya cap di bawah 500. Kita cek. Terakhir kita cek tahu itu ya. Ini gue lupa call-nya tanggal berapa. Cuman dari history kita itu udah naik ya teman-teman, kurang lebih 13,38% di area imbalance. Ini juga diungkapkan di public live, silakan dicek lah ya. Sebentar, gue pengen share di Twitter dulu. Nobar Bitcoin 100k. Money flow tetap teman-teman masih di Bitcoin dan major ini ya, major coin ya, kayak Solana. Aduh, Nopal, kamu ini ya, Nopal. Pertanyaannya tiap hari itu mulu ya, padahal juga udah disampaikan kemarin ya, Nopal ya. Fill break di 4 hours-nya bagus nggak cap buat open position? Bukannya fill kita udah ambil position guys? Ya, fill kan udah dapat guys di sini guys. Momentumnya masih oke guys. Area supportnya juga udah dapat ya. Masih open itu for fill. Udah clear breakout juga ya. Cap me. Isinya hari-hari template ya. Apa koin yang menarik nih teman-teman nih? Ini masih London Session ya. Apakah Europor bakal Starknet? Starknet sih enggak ya. Plan ARB itu kita udah in position teman-teman, udah cukup lama ARB. So far masih floating profit ya. Ini udah lama banget, sempat round trip kurang lebih 3 kali ya. Kurang lebih sekarang floating profit sekitar 58,76. Kalau aku pribadi untuk layer 2 bet-nya di Arbitrum ya, karena ekosistemnya juga udah mature, sering digunakan juga. Kalau yang lainnya mungkin beta play-nya ya bisa OP ya teman-teman. Cuman ya, gua Arbitrum. Udah beli di bottom, tinggal di maintain saja positionnya. Cap, jujur-jujuran aja, kenapa lo beli mudeng Ethereum? Ada insider kah? Kan sudah disampaikan ya. Dari 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah di live public tuh. Kamu cek aja lah prasastinya di public live ya. Itu ada semua gitu ya. Kemarin naik 400% ya.
udah. Nah, targetnya juga udah kena ya. Menurutmu bertahan sampai kapan cap bull run kali ini? Masih panjang sih teman-teman sepertinya ya, karena kita masih di apa ya, P1 bull market ya, dimana yang naik cuma Bitcoin aja dan selective coins ya, ekosistemnya yang paling kenceng kayak Solana. Bahkan kenapa money flow-nya juga ke major meme coin ya, bukan ke altcoin. Jadi masih cukup lama harusnya untuk pergerakan selanjutnya for apa namanya? For bull run kali ini, ya at least mungkin sampai Q2 akhir ya, atau Q3 masih lah. Cuman kita harus melihat level by levelnya, karena kita melihat Bitcoin sangat extended ya teman-teman. Sangat cepat teman-teman ya. Kayaknya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, Bitcoin itu diperdagangkan di area 69.000 ya. Merem dikit, melek jadi 96 ya, bahkan 99 pada hari ini. Jadi ya areanya masih cukup panjang saat ini. 100.000 area psikologis FOMO selling pressure. Yes, gua rasa sih extendednya 99.600. Kalau dibonusin 100.000 ya it's possible juga. Max upset TP3 yang kita marking kemarin banget di 101.128. Ini udah risk free ya. Kita udah ungkapkan Bitcoin itu kayaknya apa yang kita sampaikan Bitcoin nyaris bener semua guys. Coba anak-anak cuan troopers divalidasi ya, apakah aku terlalu berlebihan? Kayaknya sih dapat semua momentumnya teman-teman. Puncak bull run kapan cap? Kalau berdasarkan data analitik ya, data on-chain, mayoritas untuk bull run itu sekitar 230-an hari lah. Ya, atau 500 harian kalau kita ngitungnya dari halving day-nya ya. Coba kita cek ya. Kita di chart ini ya, halving Bitcoin. Ada nggak ya indikatornya ya? Bitcoin USDT. Kurang lebih 500-an hari kalau nggak salah ya, teman-teman. Dari sini ke atas 200-an. 300, ini 500. 500 hari. Terus sebelahnya juga sama. Kalau kita copy, harusnya bakalan berakhir sekitar ya Oktober 2025. Kurang lebih seperti itu. Cuman cycle top mayoritas 229 lah, kurang lebih. Itu yang aku mention tadi kan. Jadi harusnya kurang lebih, kalau berdasarkan data ini, itu di Maret 2025. Ya. Jadi ya masih cukup panjang teman-teman ya for momentumnya. Masuk altcoin sekarang, masuk high risk nggak? Sebetulnya kalau kamu mau bidding ALT, ya ini adalah saatnya. Kenapa? Karena ya semuanya masih murah kalau comparing to Bitcoin. Cuman kamu sanggup nggak untuk menahan conviction-nya? Masih PTSD ya semua ini, most likely. Ya, sell in May and go away bisa aja. Pas memberku habis tahun depan. 500 lagi, lama banget nih ya. Ditunggu sih mesti lama ya. Waduh. Kenapa kalau ditunggu itu selalu lama ya? Ya, chart gue hilang kah? Ya guys. Salah ngapus jangan-jangan gue. Jangan sampai prasastinya yang dihapus ya.
Oh iya. Bang ya, bang kenapa ya Bitcoin naiknya solo nggak kayak barengan? Ya dominasinya kamu cek abangku. Bitcoin dominance kamu cek. Cap beli Bitcoin lagi, Bil. Nggak bisa lah guys. Pas banget nih malah koreksi nih sial. Ah, Cap CTM langganannya udah dihitung. Harusnya udah Abi, cuman kayaknya masih belum diupdate semuanya. Harusnya udah start di Oktober kemarin sih. Cuman nggak tahu. Beberapa kayaknya udah. Itu modul udah mulai di-uploadin terus. Wah, CTM sih untung banget karena 4 bulan free ya kalau nggak salah ya. Cap cek with dong. Gerakannya masih sama teman-teman, masih belum sih. Ayo dong. Ini nggak lucu nih kalau live-nya lama nungguin Bitcoin doang ya. Ada koin yang menarik nggak guys buat dianalisa guys? Masih false ya, masih false breakout ya. Ternyata nggak jadi 100k. Ya sedih ya. Semoga tidak ya. 100 ribunya besok ya. Semoga tidak ya. Ini so far masih bagus sih. Kenapa nih ada candle seperti ini nih? God cap. Sama-sama Abi. Nanti malam aja pas US Open. Harusnya sebentar lagi lah guys. NGL kayaknya belum. CRV itu udah double sih bro. CRV dari BGB ATH cap. Iya kah? BGB all time high ya. Ngeri. Ada 1,5 guys. Ternyata ya, kalau dulu kan orang-orang pada ini guys, pada bikin press race gitu loh antara Manta, Undo, sama BGB ya. Ternyata yang 1,5 duluan BGB. Yeah, all time high. Susah 100 ribu jam segini, jam Eropa gembel betul ya. Europor nih kadang-kadang aneh-aneh ya. God. Coba kita cek God ya. Kita cek God dulu teman-teman. Suaraku aman kan guys? Live di Discord guys. Beli MSTR telah nge-cap. Wah, MSTR sih udah extended banget guys. 100 ribu, 1000% lebih year to date-nya kan. Cuman kalau kamu year to date 400. Ini kenceng banget sih MSTR sih. Mantep banget. Coba kita cek God ya. Cap sebelah habis call peanut langsung turun 30%. Sebelah mana Super Neon? Sebelah mana? Peanut kalau nggak salah kita kan suruh nunggu di bawah ya. Coba kita cek peanut kita. Ah iya ya. Sebentar lagi ya. SL mereka entry kita ya. Mock. Buy average di Binance kok berubah ya Cap? Padahal nggak salah. Tanya Binance ya. Tanya Binance, jangan tanya saya. Emang saya orang Binance? Tidak ya. Popcat. Kita cek Popcat. Go tadi orang menarik ya guys ya. Ya Bitcoinnya malah turun nih. Sial ya.
Popcat gimana? Super Neon teringat ini. Popcat weekly time frame ya masih akumulasi teman-teman ya. Masih kecenderungan distribution zone. Biasanya teman-teman kalau pattern gini itu gini ya. Jadi ngambil bawah dulu nih baru dia naik ya biasanya. Kalau di daily time frame kita lihat pergerakannya cenderung membosankan. Kalau kamu beli ya mungkin Popcat gimana? Masih valid nggak? Cuman kalau kita perhatikan di daily time frame momentumnya mulai melemah teman-teman ya. Kita bisa melihat tren lainnya di breakdown kurang lebih di area sini ya. Di 4 jam sendiri juga sama, momentumnya lagi breakdown sih. Jadi bukan the best time untuk bidding Popcat saat ini ya. Kalau kita cek this level ya, liquidity trap udah kena. Jadi ya masih akan ada selling pressure ya. Jadi kalau mau perhatikan area sini dulu, kalau aku biasanya better buy stop lah momentum-momentum kayak gini. Jadi kalau memang pada akhirnya dia reject, ya kamu tunggu di bawah. Tapi kalau dia breakout, enak ada konfirmasi. Meskipun telat, itu dapat momentum yang valid gitu ya. Untuk Popcat sendiri. Kemarin kita call PP sih. Call PP aku melihat ada sedikit kenaikan ya. Jadi ya silahkan di-maintain sendirilah teman-teman positionnya. Kurang lebih udah sekitar 9,7% teman-teman. Tadi pagi kena entry dan naik ya. Let's see, momentum so far masih baik-baik aja harusnya. Meskipun ada tanda-tanda trapping ya di sini. Jadi silahkan di-maintain sendiri ya. PP-nya mantap Cap, volumenya apakah sudah bisa mensupport? Untuk volume belum begitu signifikan jujur. Ya, malah turun. Jadi ngeri nih, kemarin volume breakout-nya cukup kuat, lebih tinggi daripada beberapa volume sebelumnya. Cuman after that ya, dia turun secara signifikan. Tahu belum guys? Tahu itu kemarin kita udah call ya, udah 13%. Baru nggak BGB ada perpetualnya, udah cukup lama itu. Mudeng Cap, aku belum entry Mudeng lagi. Mudeng udah ini guys. Udah moonback kita guys. 400% dari area call kita ya. Nggak tahu Mudeng Sol ya. Mudeng Sol lagi diperkosa teman-teman. Ada apa ini dengan Mudeng Sol? Cuman gue ngelihat beberapa teman-teman gue masih ada conviction ya di Mudeng Sol ya. Apakah ngekor aja ya kita? Selalu sideline ambil entry yang paling bawah. Makanya dibagi portionnya, biddingnya itu dibagi dulu. Mudeng. Gue ngelihat beberapa ada yang mulai masuk Mudeng Solana lagi sih. MCAP udah turun berapa persen sih guys? 40%. In average, meme coin tuh turunnya berapa sih? 81, 50%. Bottom high, 34. Ini 40. Kalau kita cek, retest. Sini lagi nggak sih? Bidding di 0,3 nggak sih guys? Jadi at least di major SBR-nya ya, teman-teman. Kalau mau bidding, Mudeng. Masalahnya yang listing ini bakal Mudeng It atau Mudeng Sol ya. Kayaknya sih Mudeng big volume transaction-nya ada di sini guys, tapi POC-nya nih paling gede, bahkan di bawah juga. Kalau di sini sih gue beli sih. Berarti ada penurunan sekitar 58 69 lagi dari current price. Kalau dikasih, cuman area visit paling deket kurang lebih di area sini for Mudeng.
Dodge aku udah nggak pegang lagi. Itu udah double bro. Mau ngapain lagi nambahin exposure? Dodge itu kita dapat di 0,15. Jadi udah TP juga anyway. Love the money bro, not the coins ya. Ketika trading plan udah selesai, yo wes sabar dulu. Tunggu strukturalnya bergerak dulu. Ini percuma. Sideways bro. Nih. Belum guys. Gue nggak ngelihat ada struktural baru ya. BNB udah running Billy. BNB kita udah 30-an% lebih kalau nggak salah. Ini udah mulai menyempit ya. Tunggu mana yang menang aja. Symmetrical triangles. BGB ada apa cap naik? Nggak tahu guys. All time high. Tahu guys. Apa nih yang lagi oke nih? Ethereum Bitcoin masuk nggak cap? Terserah ya. Kalau kamu masuk Ethereum Bitcoin, otomatis Bitcoinmu kamu swap ke Ethereum. Pertanyaan macam apa itu ya, Bibi ya? Ini kita judulnya nobar Bitcoin 100.000, tapi yang all time high BGB ya. Piye. Ganti judul apa ya? Cap naratif Desti bagus nggak? Bagus kok. Itu udah naratif yang apa ya? Yang difokuskan oleh Cheesy waktu dia step down. Ya. Kurang lebih gue biddingnya RSC guys. Itu sekitar 4 bulan, 6 bulan lebih baru gerak kemarin. XRP naik karena Gary Gensler finally step down ya. Tadi beritanya kita update di Ada Apa Dengan Kripto di Twitter. Jadi ada sekitar 5 berita penting hari ini ya. Ada Apa Dengan Kripto tanggal 22 November. Yang pertama adalah FTX akan mengumumkan program ganti rugi itu pada Januari sampai Maret 2025 ya. Yang kedua, Kepala SEC Gary Gensler dijadwalkan akan mengakhiri jabatannya pada 20 Januari 2025 mendatang. Yang ketiga, Dewan Penasihat Kripto di White House yang dibentuk Trump nantinya akan berperan penting pembentukan dana cadangan strategis di Bitcoin di negara AS. So far beritanya sangat-sangat bagus buat cryptocurrency saat ini ya. Momentumnya juga masih oke. Kalau kita cek kemarin ya, itu Bitcoin Spot ETF tembus 1 billion transaksi. $1 billion. Paling gede di BlackRock ya, teman-teman. Ini Bitcoin belum nih. Malah 99.000 guys. Ngomong-ngomong soal berita, Cap, amit-amit kondisi di Timur Tengah, Ukraina kembali memanas. Apakah impact ke market walaupun sudah ada struktural ke 100.000? Kamu cek deh beberapa korelasi berita yang terakhir sama price action yang di market. Itu cuman bergerak dikit doang dan langsung turun lagi. Terus naik lagi, guys. Udah cukup bagus, guys. Momentumnya saat ini masih bertahan.
Oh ya, tadi XRP ya. Sik. Rahasia ya, Neon ya. Wave udah dibahas kah tadi? Udah. Udah dibahas abangku. Oh ya, dia breakout naik. Ini efek dari Gary Gensler yang turun, guys. Cukup bagus ya XRP ya. Finally nggak jadi stable coin lagi ya dia ya. Mantap momentumnya. Pet cap. Kalian sih udah gemetar sih bijinya sih. Pet padahal udah dikasih update ya. Kamu kalau takut dilepas aja, Pet. Ini sempat profit kurang lebih berapa persen kemarin? 13% juga. Cap, apakah ada potensi Black Friday di market? So far sih belum ada tanda-tanda hal tersebut ya. Aku ketinggalan Cap Wave, di playback aja kalau ketinggalan ya. Di playback aja. Sui belum guys. Coba kita cek koin-koin yang menarik ya. Hari ini SLM juga naik nih, XRP juga, Mok tahu Sol, Tia. Tia udah dapat kita momentumnya, BGB juga. Apa nih? Phil udah bisa diamanin itu modalnya ya, Phil ya. Coba. Top 200 TWT naik. AP Cilgay gila ini udah masuk top 200 guys. 169 ranknya sekarang. Apu mulai naik lagi. Apu sih yang masih belum bergerak secara signifikan sih. Apu belum bergerak secara signifikan. Masih di situ-situ aja. Zike, FTT, karena berita adanya penggantian ya teman-teman, atau revival, mulai naik kembali. Ini sih FTT kalau sampai comeback sih aneh sih. Tiba-tiba FTX Exchange bisa digunakan lagi gitu. Cap, Bong mau breakdown trendline kah HTF-nya? Bong gua masih hold ya, dapat bottom ketika breakout dari falling wedge. Kalau kita cek, ya ada tanda-tanda hal tersebut bro, cuman masih belum valid breakdown. LTF momentumnya so far masih oke lah. Ini sih kalau udah rising wedge gini ya breakdown di LTF zone-nya. Jadi kamu tinggal cek next supportnya akan ada di zona mana. Pas di area sini ya. Potential next support. Bong. Kalau kita cek di sini ya bangku, udah taking the liquidity. Ini Bong ya. Ini udah nggak kuat juga sih. Cuman kalau kita lihat volumenya, ini merupakan aksi taking profit aja sih. Ya, belum ada selling pressure yang cukup tinggi. Ya, malah 98.800 ya Bitcoin teman-teman. Sepertinya tidak terjadi saat kita live. Apakah head and shoulders teman-teman di LTF momentumnya? Bisa aja sih ini. Pas seperti ini.
Janganlah, masih bagus. Karena data on-chain Wells Swift pindahinnya ke Bong, guys. Cap Bitcoin 100.000 jadi ngadain ketemuan nggak? Ketemuan sama siapa? Mau ketemuan sama siapa, bro? Zeta, coba deh kita cek Zeta ya. Ada apa sih Zeta? Ini koin low cap harusnya. Weekly time frame belum ada kenaikan yang membuat saya tertarik. Bahkan kalau kita cek di sini ya, masih false breakout kurang lebih di area sini teman-teman. For Zeta sendiri, supportnya bakalan terjadi kurang lebih di area sini ya. Tapi belum ada tanda-tanda dia bakal melakukan kenaikan. Jul, lampu nasi itu aja. Iki gak dicas pisan yo. Ya, kali berarti. Jul. Gitu aja ya teman-teman. Bitcoin udah jadi 100 kan, sial. Loki tadi udah dibahas guys. Bukan nggak jadi, belum terjadi ya. Ya, kita tunggulah bareng-bareng nanti ya. Bye-bye semuanya. Selamat sore.